Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah hadaitana li dinil Islam wa mananta alaina bittiba'i sayyidil anam wa ja'altana khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Subhanaka ya Allah antal awwalu fala syai'a qablak wa antal akhiru fala syai'a ba'dak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa yunadi ibadahul mu'minin faqal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, hamba-hamba Allah yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, wabil khusus saudara-saudara kita di perumahan Komplek Danamun Jatisari dan santriwan-santriwati yang bisa bergabung dalam tayangan langsung via Zoom, baik yang ada di belahan barat Indonesia ataupun di belahan timur Indonesia. Dengan segala keterbatasan tentunya kita bersusah payah untuk bisa mengikuti kajian dalam rangkaian kemuliaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dengan susah payah untuk bisa masuk kepada aplikasi ini, tetapi dipastikan semua usaha-usaha kita dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk hazanah amal mulia, amal baik kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan firman ini, seruan ini, ajakan ini hanya untuk internal orang-orang yang beriman. Mohon maaf, yang tidak beriman tidak disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan panggilan Allah yang merupakan an-nida al-khas, panggilan khusus, di mana Allah panggil hamba-hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya diri kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khitabnya, dengan panggilannya. Untuk apa jamaah rahimakumullah? Melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana ibadah Ramadan telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia-manusia sebelum kita, dengan satu tujuan, tentunya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita maklum, sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan kita 1441 Hijriah atau 2020 ini
Kita melaksanakan ibadah Ramadan dalam nuansa yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Di mana tahun-tahun yang sebelumnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita luar biasa. Walaupun kita patut bersyukur karena bagi umat Rasulullah dalam keadaan apapun Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min. Subhanallah. Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Tidak ada yang lebih indah kecuali urusan orang-orang yang beriman. Ketika Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, maka dia syakar, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Subhanallah. Namun jamaah rahimakumullah, al khauf wal ju', kelaparan yang kedua. Tidak sedikit dengan Allah hanya mengirim satu virus kecil, COVID-19, virus corona yang sangat kecil itu jamaah rahimakumullah. Tatanan kehidupan. Kita hari ini sholat, kalaupun harus sholat di masjid, jarak 1 meter. Naik angkot, jarak 1 meter. Dimanapun kita berada, harus menjaga jarak. Bahkan sebaik-baiknya kita hari ini yang sedang diuji oleh Allah, luzumul bait. Apa itu jamaah rahimakumullah? Biasa tinggal di rumah. Kenapa ini jamaah rahimakumullah? Ada apa sebenarnya? Bukankah Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menghukum kita, Allah tidak akan mengazab kita, umat manusia, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini kita diperlakukan begini oleh Allah? Jangan salahkan Allah. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Banyak hal-hal, banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan hari ini keluar dari konteks tatanan syariat Islam. Bagaimana menjadi santri yang seharusnya pengabdiannya total? Bagaimana seorang mukmin dan muslim dan mukminah muslimah ketika diperintahkan oleh Allah, udkhulu fisilmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Tetapi apakah kita total hari ini masuk kepada Islam jamaah rahimakumullah? Allah tegur, Allah sayang kepada kita. Virus corona ini yang Allah kirimkan kepada kita bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah masif kerusakan di muka bumi ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Siapakah aktor di belakangnya jamaah rahimakumullah? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kemudian Allah kirim makhluknya yang terkecil, virus corona, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka melakukan interpretasi, pemahaman akan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dengan satu tujuan, la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri baik yang ada di Sumatera, di Aceh, di Timur, di Mataram, di Jakarta, di Bekasi dan lain sebagainya, wabil khusus sahabat-sahabat yang ada di perumahan Danamun Jatisari, rahimanallahu jami'a, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat-umat yang baik itu sendiri. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan bersama di bulan Ramadan ini, dalam nuansa kita sedang diuji oleh Allah. Untuk apa? Kita ketahui bersama. Dan apa amalan-amalan itu yang dimuliakan oleh satu jamaah rahimakumullah? Qiraatul Quran. Banyak membaca Al-Quran. Santri yang sudah hampir 2 bulan pulang, jangan hanya keluyuran kemana-mana. Dawamkan, biasakan qiraatul Quran, membaca, menghafal Al-Quran. Saudara-saudara kami di perumahan Danamun
Bacalah Al-Quran. Jika kita tidak pintar membaca Al-Quran, muliakanlah orang-orang yang membaca dan hafadhatul Quran. Karena mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Al-Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita lantunkan bersama, Al-Quran yang kita hafalkan hari ini, besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi syafi'an li ashabi, yaitu akan mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dengan ikhtiar kita masing-masing, orang yang senantiasa memelihara Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, al-mahir bil Qur'anil Karim ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pintar dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok akan dikumpulkan ma'as safaratil kiram, bersama dengan para malaikat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengisi Ramadan yang Ramadan kita kali ini banyak di rumah. Kita tidak bisa keluyuran kemana-mana karena adanya PSBB, yang tentunya di balik itu semuanya ada hikmah. Segala sesuatu yang ada kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, ma min wara'ih illa hikamun katsirah, kecuali akan mendatangkan hikmah yang sangat besar dengan satu ketentuan, sabar. Harus sabar. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, selain kita banyak membaca Al-Quran, programkan tahtid buat planning. 1 bulan ini berapa kali kita khatam Al-Quran. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, as-salatu ala nabi. Banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersolawat. Ada khosais, keistimewaan solawat. 1. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumin alfa salatin lam yamut hatta yubashshar bil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya," siapa orang yang bersolawat kepadaku. Bagaimana redaksi solawat itu, jamaah rahimakumullah? Silakan. Mau mengambil bacaan solawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, monggo. Pakai Sayyidina, silakan, gak usah ribut. Allahumma sholli ala Muhammad, gak apa-apa. Yang memakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, luar biasa. Kita kepada Rasul memuliakan, manusia mulia. Kita memanggil, maaf, umpamanya sahabat kami di Danamun, Pak Waluyo, kemudian kita panggil dengan bahasanya, Waluyo, marah itu Pak Waluyo, betul? Kan begitu Bapak. Di situ ada Ibu Aminah yang sudah nenek-nenek, kemudian kita panggil anak kecil, cucu kita memanggil, Aminah, marah itu si nenek. Tapi Rasulullah tidak pernah marah dipanggil namanya Allah Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi ini kan cinta kita kepada Rasul. Silakan Bapak dan Ibu memilih redaksinya, mau memakai ala Sayyidina atau tidak, ada monggo, enggak usah ribut. Ini dikit-dikit udah bilang bid'ah. Jangan doyan-doyan bilang bid'ah. Ya, apalagi dibilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini akan celaka kita. Akhirnya ribut. Di masjid gak ada solawatan. Kenapa? Takut masuk neraka. Yang baca solawat aja masuk neraka, apalagi yang gak baca solawat. Subhanallah. Jadi yang pertama itu hadisnya. Man shalla alayya fi yaumin alfa salatin. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, berapa? Alfa salatin, 1000 bacaan solawat. Pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling pendeknya. Kita bisa membaca solawat nariyah. Kita bisa membaca solawat fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, dan seterusnya. Kita membaca solawat nariyah, Allahumma sholli solatan kamilah, dan seterusnya. Kita membaca solawat tibbil qulub dan solawat lain redaksinya yang berbeda, monggo.
Apa kata Rasulullah? Kita dawamkan 1000 kali satu hari. Rasulullah bersabda, lam yamut. Orang itu tidak akan mati hatta yubasyar bil jannah, sampai kemudian kata Rasulullah, orang itu akan mendapatkan kabar gembira bahwa dirinya akan dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Jadi maaf, yang bersolawat bukan hanya kita orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Tuh. Allah dan malaikat kemarin bersolawat kepada Nabi. Tadi malam Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Pagi ini Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Entar siang Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Besok, minggu depan, dan seterusnya minggu yang akan datang, bulan akan datang, terus bersolawat kepada Nabi. Karenanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian yang beriman, sallu, bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita malas untuk bersolawat? 1000 kali. Apa jaminannya? Hatta yubasyar bil jannah, sampai orang itu, kata Rasulullah, akan mendapatkan kabar gembira, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallah mi'ata hajah sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari 100 kali. Itu entengan, 100 kali. Ya, tapi bagi kita yang susah bersolawat, susah 100 kali. 100 kali kita bersolawat, maka Rasulullah bersabda, qadallah mi'ata haja. Allah akan menyempurnakan 100 kebutuhan. 100 kebutuhan orang itu akan terpenuhi dan dipenuhkan oleh Allah. Sab'ina min hali akhirati, 70 diantara dari 100 itu untuk kepentingan akhiratnya. Wa thalathina min hali dunya, sedangkan 30 berikutnya untuk urusan dunianya. Subhanallah, dahsyatnya bersolawat. Makanya kita gemar bersolawat kepada Rasul. Jangan malas. Jangan ada perkumpulan zikrus salawat. Kita sinis. Apa? Bid'ah. Masuk neraka lagi. Ya Allah, gampang banget masuk neraka. Neraka itu milik kakek moyang kita atau milik Allah. Dan pastikan jamaah rahimakumullah, kita cerdas. Bahwasanya amal-amal pekerjaan yang kita kerjakan, puasa, sholat, zakat, haji, wasairu a'malina sholihat, dan sederetan pekerjaan-pekerjaan amal soleh kita, semuanya itu tidak menjamin kita masuk surganya Allah. Tidak menjamin. Ditanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasul. Bahwa sholat, bahwa puasa, haji, zakat, dan amal-amal baik kita yang kita kerjakan dikonfirmasi kepada Rasulullah, tidak akan masukkan kita ke dalam surga. Sahabat bengong, ya Rasul, lantas apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Subhanallah, apa ya Rasul yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Apa jawaban Rasul? Illa anta ghammadiyani Allah birrahmat. Kecuali apabila Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada kita. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga, Bapak, Ibu, santri, bukan amal, bukan pekerjaan kita, tetapi rahmat, kasih sayangnya Allah. Namun barometernya jelas. Apa itu? Warahmatullah, sedangkan rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang baik. Nggak mungkin orang yang baik tidak akan mendapatkan rahmat Allah.
maka tentu rahmat Allah yang dekat kepada orang baik, kita senantiasa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ketiga, dahsyatnya bersolawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran, adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Artinya, siapa yang bersolawat kepadaku ketika dia berada di waktu pagi, kayak kita hari ini, yusbih, berapa kali? Ashron, 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lengkapnya silakan mengambil salawat apa seperti tadi Al-Fakir sampaikan. Rutinnya 10 di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi Ripo, Reza, nih ya, Alvan, nih Sandri nih yang ada, rasakan. Akhi ya bersolawat. Sopan nih, Mas Fanil, semuanya. Hai Bang Ronald, yuk kita gemar bersolawat sambil memegang itu yang namanya apa tuh? GRC, masang pelapon. Di celah-celah ada waktu senggang sedikit bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, 10 kali di pagi, 10 hari di sore. Adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Ketika kita berbicara arsy di padang mahsyar nanti, ketika kita berbicara di padang mahsyar, maka kita jumpai manusia yang super sibuk, manusia yang super galau. Tidak ada manusia lagi yang lebih sibuk dari manusia ini. Tidak ada lagi manusia yang lebih galau daripada manusia ini, kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebentar-bentar sujudnya lama, sampai mendapatkan teguran dari Allah. Ya Muhammad, kum. Hei Muhammad, berdirilah. Apa yang engkau inginkan, wahai Muhammad? Silakan minta. Rasulullah minta agar supaya umat yang sudah diponis oleh Allah binar dengan api neraka, kiranya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau melepaskan doanya. Likulli nabiyyin du'aun mustajab. Setiap nabi diberikan oleh Allah doa mustajab. Wabil khusus nabi yang tergolong nabi ulul azmi, nabi yang memiliki tingkat kesabaran di atas rata-rata, yang jumlahnya ada 5 orang. 1, Nabi Musa. 2, Nabi Ibrahim. 3, Nabi Nuh alaihissalam. 4, Nabi Isa alaihissalam. 5, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tersingkat dalam pelajaran SD kita dulu dengan nama Minim. Ya, Minim. Mereka itu sabarnya luar biasa dan diberikan oleh Allah doa mustajab. Tahukah jamaah rahimakumullah? Semua nabi yang 4, yang dari 5 orang tadi, yang 4 sudah melepaskan doanya. Lepas. Kalau sudah dilepas, habis sudah doanya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah KPK pertama dalam Islam. Ketika Fir'aun diberikan harta yang berlimpah ruah oleh Allah, tetapi sayang, penggunaan hartanya tidak benar. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Musa protes kepada Allah. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran doa beliau, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ah zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim falam yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Diprotes oleh Nabi Musa. Doanya dijawab oleh Allah. Kenapa nggak dijawab? Nabi mustajab doanya. Bukan seperti kita. Dan kita kadang-kadang bim salabim doa hari ini, santri berdoa, ya Allah kirim hari ini nasi padang, ya dapat langsung lah.
Orang WA duluan ke orang tuanya. Orang tuanya sudah ada di Komsen, beli nasi Padang, dianterin. Bukan begitu maksudnya. Nah, inilah seorang nabi yang sangat mulia. Nabi Musa sudah melepaskan doanya. Nabi Musa sudah melepaskan doa mustajabnya. Sebagaimana Nabi Nuh telah melepaskan doanya. Nabi Ibrahim telah melepaskan doanya. Nabi Isa alaihissalam telah melepaskan doanya. Kapan Nabi Isa melepaskan doanya? Ketika Bani Israel meminta kepada sang Nabi, "Hei Isa, saya dengar Tuhanmu bisa menurunkan makanan, hidangan. Kalau memang itu bisa dilakukan oleh Tuhanmu, kami semuanya dari kalangan Bani Israel akan beriman." Itu harapan, penyampaian, narasi yang disampaikan kaum Bani Israel kepada Nabi Isa. Nabi Isa bertanya, "Betulkah demikian?" Betul. Akhirnya apa? Nabi Isa alaihissalam memakai jubah, sholat. Sebagaimana tertera doa Nabi Isa alaihissalam di dalam sebuah surat yang bernama Suratul Maidah. Surat Al-Maidah, itu surat hidangan. Itu surat hidangan jamaah rahimahullah. Kenapa? Karena di situ adalah nama surat Al-Maidah diambil dari potongan ayat ini. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin." Ini doa Nabi Isa. Udah dilepas. Akhirnya apa? Allah turunkan makanan dari langit. Dua makanan, al-hubus wal luhum, daging. Yang kedua adalah roti. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau beriman, tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baginda Rasul Muhammad SAW manusia yang paling sibuk di padang mahsyar, di arsy, di padang mahsyar ya, di padang mahsyar paling sibuk. Sebentar-sebentar nangis minta kepada Allah, memikirkan umatnya. Mana ada yang nabi seperti beliau? Tidak ada. Pantas dalam hidupnya beliau tidak pernah mau melepas doanya. Doa beliau tidak pernah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa beliau ditahan dalam keadaan kepepet, baik dalam perang Uhud beliau kepepet, atau ketika berdakwah ke Taif beliau dilempar oleh orang-orang Taif dengan batu yang menyebabkan beliau luka. Tetapi Rasulullah tidak bergeming ketika ditawari oleh malaikat untuk menghukum mereka. Malah sebaliknya, Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, kata Rasul, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak bisa mengetahui, tidak tahu ya Allah. Ini Rasul. Sekarang Rasulullah menjanjikan syafaat dengan apa? Dengan bersolawat. Nah, inilah jangan sia-siakan momentum kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Rasul, tidaklah seseorang mengucapkan solawat kepadaku. Kita membacakan solawat, dan di sini harus kita pahami, siapapun orangnya yang membacakan salawat, tentunya orang muslim kan, yang gemar bersalawat kepada Rasul, maka kemudian Allah akan mengembalikan ruh Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah menjawab salam kita. Itu nggak usah kita bahas. Otak kita akan sedang memikirkan redaksi ini, karena ini adalah bagian-bagian sam'iyat yang kita hanya mendengarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang kedua yang patut kita kerjakan bersama di bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijriah ini. Yang ketiga adalah jamaah rahimakumullah as-sadaqah. Rajin bersedekah. Rajin berinfak. Ini penting. Rajin berinfak. Jangan pelit apalagi di bulan Ramadan. Sampai kita menyiapkan buka orang yang berpuasa, walaupun kita hari ini susah mencari orang-orang di masjid
untuk iftar al-jama'i, nyaris kita tidak jumpai. Kalau tahun-tahun kemarin, subhanallah, kita keluar beli bukaan, kita antarkan ke masjid. Malam kita antarkan lauk pauk ataupun makanan-makanan ataupun jajanan-jajanan untuk mereka yang tadarus Al-Quran. Tapi hari ini subhanallah sedih. Kita sholat kadang-kadang hari ini kemarin mau sholat jemaah rahimakumullah nggak ada azan. Kenapa kalau ada azan datangin Satpol PP? Subhanallah, paling sedih kita sholat nih belum lama Jumat yang lalu. Datang ke masjid karena rindunya untuk sholat. Sebelumnya masjid itu didatangin dan dikasih bacaan. Akhirnya apa? Kita tidak ketemu sholat Jumat. Yang ada sholat zuhur jam 12:30. Setelah pulang, ternyata 1:30 digelar sholat Jumat. Subhanallah, di dunia hari ini hancur ya marahimahkum. Jangan kita ikut hancur juga. Biarkanlah segala sesuatunya berjalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nuansa Ramadan yang ketika kita isi dengan rajin bersedekah. Kenapa sedekah jamaah rahimakumullah? Sedekah yang tulus adalah mampu melahirkan dan meredam murkanya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb." Bahwasanya sedekah mampu meredam, mematikan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kenapa kita miskin? Kenapa kita susah hidup? Coba, satu di antaranya kita cek sedekah. Apakah kita termasuk orang yang rajin bersedekah? Nah, ini harus kita pahami bersama. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad." Harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Karena rajin berinfak. Tapi tolong ini nih. Ini tolong nih. Jangan kita batalkan sedekah dengan pamer, dengan riak. Kadang-kadang kan kita sedekah ingin kelihatan orang banyak supaya nyohor. Pak Anu itu kaya, dermawan. Cobalah ambil contoh sedekah yang dilakukan aktris ya Bollywood Amir Khan di India. Belum lama ini beliau bersedekah. Apa sedekahnya? Beliau datangkan di perkampungan miskin di India satu truk sedekah, di mana isi sedekahnya per 1 kilo saja, dan isi 1 kilonya itu hanya, dan isinya dalam kantong plastik yang berukuran 1 kilo berisi tepung. Tuh. Masa orang kaya Amir Khan bersedekah tepung? Kagak banyak lagi setepungan, kagak ada temannya. 1 kilo. Kalau kita beli di pasar mungkin berapa ribu sih? Sebut aja 10.000 atau lebih atau kurang. Maklum, gak pernah ke pasar jadi gak tahu harga tepung. Tapi berbeda dengan Amir Khan. Dia membawa satu truk, ditaruh di pinggir jalan, dan dikasih pengumuman, yang miskin ambillah sebagai bentuk sedekah dari orang kaya 1 kilo tepung. Banyak orang yang malas untuk mengambilnya. Ya cuma 1 kilo, numpuk itu. Tetapi yang miskin, yang merasa terpanggil dan memang butuh, dia ambil ikhlas. Setelah dibuka sampai di rumah jamaah rahimakumullah, ternyata tepung yang hanya 1 kilo itu isinya di dalam ada uang jumlahnya 15.000 rupiah atau setara dengan 3 juta. Tuh infak tuh. Jadi orang males kan mau ngambil. Lo kalau sedikit-sedikit pamer, ada fotografer biar kelihatan nyohor, dikirim di Instagram, dikirim di WA, dikirim di Facebook supaya mejeng kita, masya Allah. Kemudian kita riak, na'udzubillahi min dzalik. Hindari perilaku-perilaku riak, karena riak itu tidak akan pernah menguntungkan kita, bahkan akan merugikan dalam tatanan kehidupan kita. Bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infak sebelum kemudian nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semumpung masih ada kesempatan bersedekah, mari kita budayakan bersedekah. Inilah amalan-amalan yang sangat mulia
yang bisa kita kerjakan bersama. Lebih-lebih di bulan Ramadan, yang pekerjaan-pekerjaan sunnah hari ini dilipat gandakan sampai setara dengan pahala amal wajib. Sedangkan yang amal wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berlipat-lipat ganda. Bahkan misteri dari ibadah puasa, setiap amalan yang dikerjakan oleh Bani Adam, maka kemudian ditentukan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang tidak ada balasannya illa shaum. Berapa pahala puasa? Tidak ada yang tahu. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu milik saya. Fa innahu ajzi bih. Karenanya sayalah yang akan langsung membalas pahala yang pantas kepada orang yang berpuasa. Yang berpuasa durasinya lebih lama, seperti yang ada di Texas ataupun belahan-belahan dunia yang lain. Kemudian masyakohnya lebih berat, akan berbeda pahalanya dengan kita yang durasi puasanya cukup 12 jam, tidak terlalu panas. Beda. Sama halnya ketika kita sholat Jumat, sholat maktubah 5 waktu di masjid kita berjamaah, udah cukup pahalanya hanya 27. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Pahala dari melaksanakan ibadah salat berjamaah itu hanya 27 derajat. Tetapi ketika kita melaksanakan salat di haram di Mekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Subhanallah. Ya rahimakumullah. Jadi kesimpulannya tadi, di bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, banyak bersedekah. Dan jangan pernah kita batalkan ibadah puasa kita dengan pekerjaan yang sia-sia. Inilah barangkali jamaah rahimakumullah tausiah yang disiarkan dari melalui Zoom Komplek Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara di perumahan Komplek Danamun, di Masjid Nurul Huda khususnya, jamaah dan santri pada umumnya, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Kita memasuki Ramadan hari ini yang ke-10. Insyaallah sebentar lagi, 20 hari lagi paling lama, Ramadan akan meninggalkan kita. Namun demikian, harapan kita semuanya mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan khusus kepada santri, tolong tebarkan di rumah, di kampung halaman, misi kebaikan bahwa kita adalah min ahlil khair. Kepada rekan-rekan di komplek Danamun, mohon maaf jika dalam penyampaian ini yang sangat terbatas, tidak bisa langsung bertatap muka. Namun demikian, mudah-mudahan kemuliaannya tetap Allah berikan kepada kita sebagai bentuk prestasi yang dimiliki oleh kita, dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.